Astronomi, ilmu langit yang sudah tua, tercatat sejak zaman Mesir kuno dan juga Babilonia. Bagaimana di Indonesia? Di video ini kita akan sedikit telusuri ilmu langit dan juga cuaca tradisional yang ada di Kalimantan Tengah, Indonesia. Setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum, saya Tifal. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Setelah menonton video ini, harapannya kita menjadi tahu dan bisa menjelaskan sedikit info geografis yang ada di Kalimantan Tengah dan juga mengetahui wawasan astronomi dan meteorologi yang ada di sana. Video ini bersumber dari laporan Depdikbud yang berjudul Astronomi dan Meteorologi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk pencet tombol like dan juga subscribe serta lonceng untuk mendukung channel ini. Jangan ragu buat komentar kalau ada kritik, saran, atau cuma lucu-lucuan. Di sini kita bakal bagi jadi dua pembahasan. Satu, geografis Kalimantan Tengah, dan yang kedua adalah astronomi dan meteorologi tradisional yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah. Pertama, geografi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah berada di Pulau Kalimantan dan terletak di antara 111 derajat bujur timur sampai 116 derajat bujur timur dan juga 0 derajat 45 menit lintang utara sampai 3 derajat 30 menit lintang selatan, yang berarti daerah ini melalui atau dilalui garis khatulistiwa atau ekuator. Dan di antara banyaknya kecamatan yang ada di sana, kami memilih dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tewah dan juga Kecamatan Banana Tinggal. Dua kecamatan ini berada di dataran rendah, yang 60% wilayahnya adalah daerah pasang surut. Sebagian besar daerah ini juga ditumbuhi oleh hutan, mulai dari hutan primer, hutan rimba primer, hutan rimba sekunder, hutan sekunder muda, dan juga hutan belukar. Meski begitu, daerah ini beriklim panas dan dilaporkan bahwa rata-rata curah hujan per bulan pada satu tahun yaitu hanya 218 mm. Di daerah ini masih banyak tanaman yang dapat dieksploitasi seperti bakau, maranti, dan juga ulir. Dan juga ada hewan-hewan yang dapat diburu seperti kerbau liar, ayam hutan, dan juga tikukur. Dan juga ada hewan-hewan liar yang merugikan seperti babi hutan, tupai, luwak, gagak, kalong, harimau, dan juga saia. Kependudukan di dua kecamatan ini bersifat homogen, dihuni oleh Dayak Ngaju, namun ada juga suku lain kayak suku Jawa dan juga suku Banjar. Penduduknya tidak ada yang buta huruf, semoga juga tidak buta hati ya. Profesi penduduk di kedua kecamatan tersebut didominasi oleh pertanian sebesar 85-90%. Sisanya adalah penyadap getah karet, kemudian juga beternak, berkebun, dan mencari hasil di perhutanan. Membahas aspek keyakinan, mayoritas penduduk memeluk agama Kristen, yaitu dari kalangan Dayak Ngaju. Ada juga sedikit yang memeluk agama Islam, yaitu masyarakat Jawa ya, masyarakat dari Jawa. Dan juga ada yang beragama tradisional di sana, yaitu Keharingan atau dianggap juga sebagai agama Hindu, yang rata-rata dipeluk oleh orang asli sana. Nah, wawasan masyarakat sana tentang astronomi dan juga meteorologi yaitu berasal dari ajaran nenek moyangnya yang diturunkan secara turun-temurun dan juga faktor kebutuhan profesi. Kalau gitu, kita mulai pembahasan kedua. Wawasan astronomi masyarakat Kalimantan Tengah meliputi tentang bulan, matahari, dan juga perbintangan serta prediksi cuaca dan juga iklim. Pengetahuan mereka tentang bulan dibutuhkan untuk menentukan musim sehingga menunjang profesi mereka. Mereka menghitung awal bulan dari bulan yang mulai muncul di langit, mulai timbul. Nah, ketika melihat bulan muncul di langit, mereka bisa menentukan mereka masuk bulan atau belum, dan juga masuk musim atau belum. Tentu, cara ini berbeda dengan kita, karena kita menentukan awal bulan dari gajian.
Mari kita lihat tabel perbandingan kalender mereka dengan kalender Masehi. Dapat kita lihat mereka menentukan bulan pertama dan kedua di bulan Pahareman yang bertepatan dengan bulan Mei dan Juni di Masehi. Uniknya, terdapat satu bulan mereka yang bertepatan dengan 2 bulan Masehi. Dan juga sebaliknya, ada 2 bulan mereka yang bertepatan dengan 1 bulan Masehi. Membingungkan. Belakangan, bulan Pahareman ini diketahui sebagai awal musim kemarau dan sebagai bulan untuk menyiapkan perladangan dan dilanjutkan sampai bulan kelima. Adapun bulan yang lainnya gitu ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 digunakan untuk menunggu. Dan dimanfaatkan untuk menyadap getah karet, perburuan, serta kegiatan produktif lainnya. Bagaimana dengan matahari? Mereka mengamati matahari untuk menentukan langkah yang akan mereka ambil di tahun depan. Dengan kata lain, matahari digunakan untuk memprediksi kondisi musim di tahun yang akan datang. Apakah musim kemarau akan lebih panjang ataukah musim hujan? Bagaimana jika musim normal dan stabil? Kita akan bahas di sini setajam silet. Selain itu, masyarakat pun menggunakan perbintangan yang jadi pedoman melakukan beragam kegiatan. Misalnya, pindahan. Kelompok bintang yang mereka kenal ada 6. Kita mulai ya satu-satu. Yang pertama, bintang Patendu. Muncul di bulan Juli dan Agustus, terdiri dari 3 buah bintang yang bentuknya berbaris 3 dan berjarak. Bila sejajar pandang ya, bintang ini disebut bantai acan. Dan dalam posisi ini, maka petani akan mulai menebas hutan untuk berladang dan juga berkebun. Jika posisi bintang tepat 30 derajat miring gitu ya, disebut asli lasung bagi petani karena mengisyaratkan mulainya pembenihan sawah. Sedangkan disebut migas, lauk migas bagi nelayan, yaitu kondisi ikan keluar untuk bertelur dan isyarat sebagai waktu yang baik buat menangkap ikan. Jika bintang ini muncul di atas kepala gitu ya, maka ini artinya untuk menuai amal, menuai hasil gitu ya, hasil bersawah. Bintang ini juga diyakini sebagai pertanda keberuntungan karena tidak rugi. Yang kedua ada bintang tampung buah. Kelompok bintang ini jumlahnya sangat banyak, muncul bersamaan dengan perubahan musim yang berimbang dan menyebabkan tanaman berbuah. Sehingga dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mengurus atau menjaga buah yang ada serta memburu predator yang berkeliaran. Yang nomor 3, bintang Ijang Bawuwi. Susah amat. Berbentuk V dan kelanjutan dari bintang sebelumnya, yaitu bintang apa tadi? Bintang tampung buah. Ya, ini masih sama-sama musim berbuah ya. Maka bintang ini adalah syarat untuk berburu atau isyarat untuk berburu dan juga mendulang emas sebagai mata pencaharian sampingan. Yang kelima, bintang Ijang Pahera. Berbentuk seperti pahera, yaitu alat menebang pohon, dan terdiri dari bintang-bintang kecil yang banyak. Bintang ini dianggap sebagai isyarat untuk berkebun di dataran tinggi. Sementara itu, dataran rendah banjir. Hahaha. Syukurin. Enggak ya, enggak kayak gitu. Yang keenam, bintang Balui Kayun Tanggul panjang benar. Nah, bintang ini bentuknya melingkar dan terdiri dari bintang kecil-kecil. Jika diperhatikan bentuknya mirip seperti namanya gitu, yaitu bentuk payung. Munculnya bintang ini adalah tanda untuk merumput, namun juga sebagai tanda bahwa musim tidak sedang menentu gitu ya. Maka para masyarakat yang merumput biasanya mempersiapkan diri jikalau hujan tiba datang dengan membawa payung, topi, dan parang. Itu dia wawasan astronomi dan meteorologi tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Kesimpulannya,
wawasan astronomi dan meteorologi tradisional di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh profesi dan juga diturunkan secara turun-temurun, meliputi tentang bulan, matahari, perbintangan, dan juga percuacaan. Gimana? Udah tahu kan sekarang? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan dibiarin aja dong. Bagi-bagi ilmu dengan cara share video ini ke teman-temanmu. Ngomong-ngomong tentang penanggalan dan astronomi tadi, gimana kalau di daerah kalian? Ada penanggalan yang beda? Dan buat orang Kalimantan Tengah, ada yang salah gak dari pembahasan tadi? Jawab di kolom komentar ya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like serta subscribe karena ya untung aja buat saya gitu ya. Saya Tifal, sebentar. Kalian gak sadar kalau nomor 4 tadi belum disebut. Nih, gue kasih tahu. Nomor 4 adalah bintang Emon. Haha, lucu. Oke, gue Tifal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay in T frequency.